Di sebuah malam yang gelap gulita, hujan mengamuk, angin berembus kencang, menerpa rumah-rumah di sebuah negeri kecil. Dalam kesunyian malam itu, terdengar suara dari sebuah patung berhala, sebuah janji sekaligus sebuah kutukan. Inilah malam di mana segalanya dimulai, malam di mana manusia paling berbahaya sepanjang sejarah akhir zaman dilahirkan. Bukan dari jin, bukan dari malaikat yang jatuh, tapi dari rahim seorang wanita, lahir seorang bayi yang membawa petaka bagi kedua orang tuanya. Bayi yang satu matanya buta, yang hampir tidak pernah menangis, dan yang tidurnya adalah sebuah misteri. Siapa dia dan bagaimana sebuah patung berhala, seorang hakim yang licik, dan sebuah pulau terpencil memainkan peran dalam menyimpan monster ini selama berabad-abad. Ini adalah kisah kelahiran Dajjal, si mata satu yang mungkin belum pernah kamu dengar sebelumnya. Tonton videonya sampai habis untuk mengetahui detailnya. Jangan lupa like dan subscribe untuk konten-konten berfaedah lainnya. Dajjal, sosok yang namanya telah akrab di telinga umat Islam, adalah tokoh yang akan muncul sebagai ujian terberat umat Islam di akhir zaman. Ia digambarkan sebagai makhluk yang mengerikan, penghancur dengan fitnah keji, pembunuhan dan peperangan. Dajjal bukanlah jin atau makhluk gaib, melainkan seorang manusia dari keturunan Yahudi atau Yahudza yang ajalnya ditangguhkan oleh Allah sebagaimana Nabi Isa alaihissalam. Kisah lahirnya dimulai di negeri Samira atau Samaria, sebuah negeri kecil di Palestina yang merupakan warisan Nabi Sulaiman. Nama negeri ini berasal dari Musa Samiri, pengikut Nabi Musa yang sesat dan membuat berhala sapi emas seperti yang disebutkan dalam Al-Quran. Di negeri inilah sepasang suami istri keturunan Yahudi hidup. Mereka telah menikah selama 30 tahun, namun tidak kunjung dikaruniai seorang anak. Mereka adalah penyembah berhala, memuja patung berbentuk sapi betina yang mereka anggap sebagai Tuhan. Pada suatu malam yang mencekam, dengan embusan angin kencang dan hujan lebat, pasangan itu mendengar suara dari patung sapi betina tersebut. Suara itu yang sebenarnya adalah tipu daya setan, memberitahu mereka bahwa mereka akan dikaruniai seorang anak laki-laki. Setan mengetahui hasrat terdalam mereka dan memanfaatkannya dengan meminta korban sesembahan sebagai imbalannya. Perempuan itu pun hamil dalam kondisi yang tidak wajar. Dikisahkan dari hasil hubungannya ketika ia sedang menstruasi, sebuah kehamilan yang dipengaruhi oleh perbuatan iblis. Akhirnya lahirlah seorang anak laki-laki. Namun bukannya membawa kebahagiaan, kelahiran anak ini justru menjadi awal kesengsaraan. Bayi itu lahir dalam keadaan cacat, buta sebelah matanya. Sejak lahir, ia menjadi anak yang paling menyengsarakan. Ia menolak untuk menyusu dan hampir sepanjang waktunya hanya tertidur. Meski dikatakan bahwa kedua matanya tertidur tetapi hatinya tetap terjaga, sifatnya yang jarang bangun ini menyebabkan payudara ibunya membengkak dan mengalami demam panas yang luar biasa. Penderitaan itu tak tertahankan dan hanya dalam 2 bulan sang ibu meninggal dunia. Bukan hanya ibunya, sang ayah yang berpostur tinggi gemuk dan berhidung seperti paruh burung juga merasakan kesialan yang dibawa anaknya. Selama hampir 4 tahun, anak itu hanya diam dan tidur. Namun pada suatu malam terjadi kejadian aneh. Anak itu yang biasanya pasif, tiba-tiba merangkak dan berjalan menuju patung berhala sapi betina, lalu tertidur di pangkuannya. Keesokan harinya, sang ayah kaget menemukan anaknya di pangkuan patung yang mereka sembah. Berita ajaib ini menyebar luas, menarik perhatian penduduk dan bahkan sampai ke telinga hakim kota. Sang hakim yang mengira anak itu membawa berkah, menginginkannya. Dengan siasat licik, hakim itu memenjarakan dan menyiksa ayah Dajjal, memaksanya mengaku bahwa peristiwa itu adalah rekayasa sendiri. Karena tidak kuat menahan siksaan, sang ayah pun mengaku dan kemudian diusir dari kota. Ia meninggal dalam kesendirian dan penderitaan, sebatang kara akibat ulah anaknya yang dianggap ajaib. Sementara itu,
Dajjal kecil dirawat di dalam istana hakim. Namun takdir Allah berkehendak lain. Negeri Samirah yang penduduknya terus-menerus dalam kemusyrikan dan kemaksiatan yang melampaui batas ditimpa bencana dahsyat dan dimusnahkan oleh Allah Ta'ala. Allah kemudian memerintahkan malaikat Jibril untuk menyelamatkan anak itu. Jibril membawanya pergi ke sebuah pulau terpencil di tengah lautan luas di dekat Yaman. Pulau ini dikenal dengan nama Jazirah As-Tu'ban Ar-Rohib wa Adabah Al-Halba. Pulau yang dihuni ular mengerikan dan hewan berbulu tebal. Di pulau inilah Dajjal ditahan dan dijaga oleh makhluk malata berbulu lebat bernama Al-Jasasah yang dapat berbicara layaknya manusia. Di sana Dajjal terus tertidur dalam waktu yang sangat panjang, menunggu saatnya tiba untuk dibangkitkan sebagai penebar fitnah terbesar. Perlu dicatat, kisah kelahiran Dajjal ini tidak ditemukan dalam riwayat-riwayat yang sahih atau kuat. Kebenarannya masih memerlukan referensi dan penelitian yang lebih mendalam. Namun, jika memang benar adanya, kita memohon perlindungan kepada Allah Ta'ala agar diberikan rahmat, taufik, dan keselamatan dari fitnah Dajjal yang dahsyat di akhir zaman nanti. Dan pasti Dajjal ini akan muncul, tetapi mengenai cerita riwayat kelahiran Dajjal ini masih diragukan. Tetapi kemunculannya pasti itu muncul. Wallahu a'lam.